Mengapa narsisme jadi topik panas di era modern? Di era digital, narsisme sudah seperti hidangan sehari-hari yang tak bisa dilepaskan dari hidup kita. Media sosial menjadikan narsisme sebagai tren atau bahkan kebutuhan. Kalau dulu narsisme hanya dikenal sebagai masalah psikologis tertentu, sekarang justru terasa normal. Faktanya, menurut penelitian dari University of Michigan, jumlah remaja yang menunjukkan karakteristik narsistik meningkat tajam seiring kemajuan teknologi. Lalu kenapa kita jadi makin narsis? Salah satunya adalah perubahan konsep validasi. Di media sosial, kita diberi panggung besar untuk menampilkan diri kita. Like dan view dari orang lain jadi tolak ukur harga diri. Di sisi lain, kita perlu waspada karena penelitian menunjukkan bahwa rasa puas dari like sebenarnya hanya sementara. Ibarat makan junk food. Memuaskan di awal, tapi efek jangka panjangnya tidak sehat. Secara psikologis, narsisme memang menarik. Narsisme bukan sekadar suka pamer, tapi tentang bagaimana seseorang mencari pengakuan dan menguatkan harga diri. Orang narsistik seringkali merasa superior, tapi ironisnya justru sangat bergantung pada pengakuan orang lain. Begitu kompleksnya, sampai banyak pakar psikologi menyebut narsisme sebagai salah satu epidemi modern. Di sini, kita akan lihat lebih jauh dampaknya dan apa yang bisa kita lakukan agar narsisme tetap dalam takaran yang sehat. Definisi dan batas narsisme. Kapan menjadi masalah? Secara sederhana, narsisme bisa diartikan sebagai obsesi berlebihan terhadap diri sendiri. Kalau dalam dosis kecil, narsisme sebenarnya sehat, memberi rasa percaya diri yang penting dalam hidup. Tapi, menurut psikolog Jean Twenge, jika narsisme sudah berlebihan, bisa jadi masalah serius yang merusak hubungan sosial dan kesehatan mental. Nah, kapan narsisme jadi berbahaya? Coba bayangkan, seseorang yang tak bisa berhenti membanggakan diri, selalu merasa paling benar, dan sangat sensitif pada kritik. Orang ini mungkin sudah berada di level narsisme patologis, di mana obsesi terhadap citra diri justru mengikis kemampuannya untuk berempati atau menghargai orang lain. Menurut DSM-5, Panduan Diagnosa Gangguan Mental, narsisme patologis ditandai dengan perasaan grandios atau aku yang paling hebat, fantasi kekuasaan, dan eksploitasi terhadap orang lain untuk mencapai keinginan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dari perilaku yang sangat mendominasi, selalu ingin diperhatikan, dan cepat marah saat tidak mendapatkan pujian. Namun, dengan media sosial, batas antara narsisme sehat dan patologis jadi kabur. Banyak orang yang merasa perlu menjual dirinya dengan cara berlebihan agar mendapatkan pengakuan di dunia maya. Ini seperti candu. Sekali dapat like, ingin lebih dan lebih lagi. Disinilah batas narsisme yang normal dan berlebihan seringkali dilanggar. Media sosial, kaca ajaib yang menjebak. Media sosial memberikan panggung terbesar bagi narsisme untuk berkembang. Di sini, setiap orang bisa menciptakan citra dirinya yang sempurna. Dalam psikologi, ini disebut hyperreality, sebuah dunia yang dibentuk untuk terlihat lebih dari kenyataan. Bayangkan saja, setiap orang punya kesempatan jadi selebriti kecil-kecilan di dunia maya. Masalahnya, validasi yang kita dapat dari media sosial seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada kesenangan sesaat ketika kita mendapat banyak like. Di sisi lain, ini menciptakan ketergantungan, yang oleh para ahli disebut sebagai reward loop. Setiap kali ada notifikasi like, otak kita mengeluarkan dopamin, hormon kebahagiaan yang mirip seperti saat seseorang mendapat hadiah. Ini sebabnya media sosial bisa terasa candu. Setiap notifikasi memberi kepuasan instan, tapi selalu saja tak pernah cukup. Menurut American Psychological Association, pola ini bisa mengarah ke narsisme kompulsif, di mana seseorang terobsesi mengejar pujian di media sosial, meskipun dengan cara yang tidak autentik. Alih-alih menunjukkan diri yang sebenarnya, mereka malah memoles citra agar terlihat sempurna. Akibatnya, mereka justru merasa semakin kosong karena kehilangan jati diri. Dampak narsisme pada hubungan sosial dan kesehatan mental. Narsisme, kalau sudah sampai tingkat patologis, jelas membawa dampak besar pada kehidupan sosial seseorang. Kenapa?
Karena narsisme biasanya datang dengan rasa ingin diakui lebih tinggi dari orang lain. Dalam hubungan sosial, orang dengan karakteristik narsistik seringkali kurang bisa memahami perspektif atau perasaan orang lain. Mereka lebih fokus pada pengakuan, bukan koneksi. Studi dari University of Georgia menunjukkan bahwa individu narsistik cenderung sulit mempertahankan hubungan jangka panjang. Di sisi lain, mereka lebih suka dikelilingi orang-orang yang bisa mengagumi atau memvalidasi mereka. Namun, karena hubungan ini dibangun di atas kebutuhan pengakuan, bukan empati, interaksi sosial mereka biasanya superficial. Dalam jangka panjang, narsisme juga berbahaya bagi kesehatan mental individu itu sendiri. Orang narsistik seringkali rentan mengalami depresi atau kecemasan karena mereka cenderung mengukur harga diri dari penilaian eksternal. Artinya, jika suatu saat pujian itu hilang atau kritikan datang, harga diri mereka bisa langsung runtuh. Ini menunjukkan bahwa narsisme memang bagaikan jebakan psikologis yang secara perlahan menggerogoti keseimbangan emosi seseorang. Belajar menerima diri tanpa terjebak narsisme. Tidak ada salahnya mencintai diri sendiri atau merasa bangga, tetapi kita harus bisa membedakan antara percaya diri yang sehat dengan narsisme yang berlebihan. Cintai diri, tapi jangan sampai hidup hanya untuk validasi orang lain. Cara terbaik untuk menghindari jebakan narsisme adalah dengan membangun jati diri yang kuat. Psikolog menyarankan untuk mengembangkan kebiasaan refleksi diri. Alih-alih memikirkan bagaimana orang lain melihat kita, cobalah lebih fokus pada apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan puas dalam hidup. Mengikuti passion, mengasah kemampuan, dan membangun hubungan yang tulus bisa menjadi cara untuk memperkuat harga diri tanpa bergantung pada pengakuan eksternal. Sebagai penutup, narsisme mungkin sudah menjadi bagian dari dinamika sosial kita saat ini, terutama di dunia digital. Tapi, kita masih punya kendali atas bagaimana kita menampilkan diri. Mencintai diri sendiri itu penting, tapi jangan sampai cinta itu berubah menjadi obsesi untuk selalu terlihat sempurna atau dihargai di mata orang lain. Media sosial memang memberi ruang untuk berekspresi, namun tidak harus menjadikan kita terus-menerus bergantung pada validasi dari dunia maya. Mari belajar untuk lebih autentik, menunjukkan diri kita yang sebenarnya, tanpa perlu memoles semua aspek demi kesempurnaan, bisa memberi ketenangan dan kepuasan yang lebih dalam. Saat kita bisa menerima diri sendiri apa adanya, kita pun akan merasa lebih kuat dalam menghadapi penilaian orang lain. Narsisme yang sehat adalah saat kita percaya diri dan menghargai diri sendiri, bukan hanya sibuk mengumpulkan pujian dan pengakuan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang keseimbangan antara cinta diri dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan sikap ini, kita bisa memiliki hubungan yang lebih tulus, mental yang lebih sehat, dan hidup yang lebih bermakna.